Akhirnya dia menangis jadi-jadinya coba. Dia 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 menangis jadi-jadinya ya Monash sambil terharunya. Dia bilang, saya sudah lama mencari orang yang ini di foto ini, bahwa dia yang menunjukkan saya berdua ini sama istrinya, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun saja berada, kali ini saya sangat bahagia dan terharu sekali karena beberapa hari kemarin, yaitu tepatnya hari Kamis, saya didatangi oleh salah seorang mu'allaf di rumah saya, yang katanya mu'allaf ini dia didatangi oleh saya, padahal saya tidak pernah ke rumahnya dan saya pun tidak tahu persis di mana tempat rumahnya. Mu'allaf ini dia berasal dari Bali, yang agamanya tidak ada agamanya. Yang menarik di sini yang akan saya kasih tahu teman-teman adalah ketika dia bercerita tentang melihat orang Islam yang ketika sholat, kenapa saya menangis, kenapa saya bersedih, kenapa saya pengen rasanya sekali memeluk agama Islam, itu katanya. Dan dia tidak hanya melihat menangis ketika melihat orang sholat dan sebagainya, rutinitas Islam itu, dia langsung bilang sama saya bertanya kepada dia, apa sih kronologisnya sampai bapak atau sampean bisa berada di tengah-tengah agama Islam saat ini. Lalu dia bercerita panjang lebar sama saya penyebab muasalnya dia ingin sekali memeluk agama Islam. Dan ternyata di dalam mimpi beliau sebelum dia masuk Islam, dia bermimpi turun dari sebuah mobil dan dipilihkan dua pilihan. Dan antara dua pilihan, ada pilihan sebelah kiri dan ada pilihan sebelah kanan. Dan pilihan sebelah kiri ini adalah mereka orang-orang yang berjubah putih 2 orang, berjubah hitam 2 orang, berjubah berpakaian hitam-hitam 2 orang di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanannya ada orang-orang yang berpakaian putih, serba putih, yaitu laki dan perempuan, lelaki dan perempuan. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti laki-laki yang berjubah putih, yaitu sebelah kanan. Akhirnya diikuti, berjalan, akhirnya dia melihat pohon besar sekali. Pohon itu yang tidak ada di dunia katanya. Dan pohon itu dikelilingi dengan rantai-rantai besar sekali di pohon itu. Lalu dia bertanya, dia bilang, Pak Guru, dia bilang, ini malam ini bertanya, Pak Guru, kenapa ada rantai di pohon besar ini? Kenapa ada orang-orang di rantai di pohon besar ini? Jawaban Pak Guru ini dalam mimpinya dia bercerita, jawabannya, kamu orang bersih, kamu belum pernah menyentuh agama apapun, maka fokuslah pada agamamu sekarang ini. Kamu harus belajar. Begitulah ukuran perkataan yang disampaikan oleh orang yang berjubah putih ini. Lalu di hati saya langsung terketuk ke hati saya mendengar cerita sebelumnya, bahwa saya pernah ke rumahnya untuk menanyakan dia. Padahal saya tidak pernah kemana-mana nih Pak. Saya dibilang, apa kakak pernah ke sana ke rumah saya, dibilang.
Saya tidak pernah kemana-mana. Akhirnya melengung-melengung alias bengak alias terheran-heran. Kenapa ini si mualaf datang ke rumah saya, mengatasnamakan saya pernah ke rumahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk kesini. Biarlah saya kesini lah, kata dia, kan punya istri sekarang. Saya bertanya sama dia, apakah masih ingat enggak wajah raut orang yang berjubah putih itu? Masih ingat enggak? Saya bilang. Dia bilang, saya masih ingat, saya masih hafal betul wajah orang yang berjubah putih itu yang mengantarkan saya, yang membawa saya ke jalan yang kanan. Saya ingat betul, saya bilang, jika saya tunjukkan sekarang masih ingat enggak? Dia bilang. Ternyata dia ingat. Lalu saya kasih melihat foto Bapak Maulana Syekh berdua bersama istri beliau di rumah saya, di dinding rumah. Saya kasih lihat. Saya bilang, kamu kenal nggak ini? Coba ini lihat foto ini, kamu kenal nggak foto? Mungkin barangkali foto yang ini. Saya bilang, foto yang ini mungkin foto yang ini. Akhirnya dia berdiri, lihat foto yang di dinding saya. Bilang, akhirnya dia menangis jadi-jadinya. Coba dia menangis jadi-jadinya sambil terharunya. Dia bilang, saya sudah lama mencari orang yang ini di foto ini, bahwa dia yang menunjukkan saya berdua ini sama istrinya, katanya. Lalu saya bilang, saya aja ini sama orang muridnya yang pernah belajar sama murid beliau, tak pernah bertemu sama beliau, tapi ini malam ini ya Allah biasa dia bertemu sama Bapak Maulana, dan beliau yang menunjukkan dia jalan. Dan saya tersadar bahwa Bapak Maulana yang menyamar seperti saya ke rumahnya dia untuk datang ke rumah saya. Jadi teman-teman, ini cerita bahwa kebesaran Allah Maulana sudah diakui di dunia, tidak hanya di Lombok saja, tidak hanya di dunia nyata, tapi dunia lain pun, alam lain pun, Allah sudah mengawasi kita semua selaku muridnya. Maka teman-teman yang sudah berada di garis yang benar, akan tetap berada di dalam garis yang benar. Jangan pernah menyimpang, jangan pernah ikuti apa pesan wasiat daripada Allah. Dan saya pun ikut menangis, terharu melihat ini si mualaf ini datang ke rumah saya tanpa sebab apapun. Akhirnya dia menangis. Ini orang yang tinggal di mimpi saya bersama istrinya. Ini dia bilang, sudah lama pengen bertemu sama dia. Siapa dia? Bahkan dia pernah buat video, katanya. Video yang mengatakan, yang berisikan ingin bertemu, yang tahu sama beliau, tolong bawa saya. Dan saya bilang sama dia, nanti ada waktu kesempatan kita berziarah ke makamnya dan kita pergi mengaji ke juriyahnya agar menyambung silaturahmi kita. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, dia itu sudah bisa sholat. Jadi ini secara tidak langsung kewajiban saya juga sebagai orang yang sudah didatangi ke rumah saya, agar saya membimbing dia, mengajar dia agamanya yang benar, mengajar dia ngaji dan sholat sebagainya. Ini kewajiban saya juga, kewajiban kita semua sebagai warga dan Allah dimanapun saja berada. Jadi support kami agar kami tetap memberikan mereka terbaik, memberikan manfaat yang terbaik. Dan insya Allah nanti ke depan saya akan ajak dia langsung bercerita apa latar belakangnya, dari mana dia berasal, agar teman-teman lebih paham siapa mengenal orang ini. Jadi alhamdulillah dia itu orang yang taat sekali, walaupun dia seorang pekerja pelayar mancing di tengah laut, tapi dia katanya tetap sholat walaupun
sholatnya ya pasti tidak seperti kita, sholatnya tidak seperti orang yang sudah terlalu paham agama. Alhamdulillah dia sudah bisa sholat, katanya bisa sholat. Sudah kewajiban kita nanti membimbing dia ketika dia pergi mancing lagi, kita ajarkan tentang sholat jamaah, sholat qasar dan sebagainya. Insyaallah jika ada kesempatan nanti kita bawa dia bercerita di tempat teman-teman semua. Doakan kami juga bagi teman-teman yang baru bergabung dan channel kami, silakan bantu kami subscribe, like, comment, dan share agar teman-teman bisa nanti mendapatkan informasi seputar ya orang teman-teman mualaf ini untuk bercerita bagaimana ceritanya dalam mimpinya sampai dia bertemu sama Al-Maqtul Masyah, istri beliau Hajah Rahmatullah. Alhamdulillah dalam mimpinya beliau yang bawa dia ke jalan yang kanan, jalan yang benar, sehingga menunjukkan dia langsung berada di kampung saya dan langsung berada di mendatangi rumah saya. Oke teman-teman, sekali lagi silakan bantu kami subscribe, like, comment, dan share di berbagai media sosial lainnya. Mudah-mudahan subscribe teman-teman dicatat sebagai amal jariah kita semua. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian video ini review saja, nanti kita lanjut ngobrol sama pelaku mualaf ini agar lebih jelasnya. Saya sampai sini saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.